Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Qur'an adalah salah satu dari sumber utama rujukan umat Islam dalam pengambilan hukum. Al-Quran adalah pegangan umat Islam dalam menjalani kehidupan. Al-Quran adalah pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita temukan di data-data, kemudian kitab-kitab. Banyak sekali ulama Nusantara yang khidmah terhadap Al-Quran dengan cara mentafsiri. Maka episode kali ini kita akan membahas ulama mufassir dari Nusantara. Siapa saja? Mari kita simak. Di antara ulama mufassir yang dimiliki oleh Nusantara adalah ada Kiai dari Semarang, menjadi gurunya Syekh Mahfud At-Tarmasi, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, dan gurunya ulama Nusantara pada zaman itu, yaitu Kiai Sholeh Darat, ya, Kiai Sholeh Darat Semarang, As-Samarani. Nah, itu beliau adalah salah satu mufassir kita yang tafsirnya Masya Allah. Banyak di antara penafsiran-penafsiran beliau ini yang sifatnya tafsir isyari, ya, khas sebagai pengamal tasawuf, ya. Nah, ini tafsirnya beliau tafsir isyari, ya. Kitab tafsir beliau berjudul Kitab Faidur Rahman fi Tarjamati Tafsiri Kalamil Malikil Ad-Dayyan. Kitab ini tafsir beliau pernah dicetak di Singapura pada saat itu, ya, di percetakan milik Al-Hajj Haji Muhammad Amin. Nah, percetakan Haji Muhammad Amin ini, Masya Allah, ini yang pemiliknya Haji Muhammad Amin. Ini kita kalau buka data-data itu ternyata Haji Muhammad Amin ini asli, meskipun punya percetakan di Singapura, tapi aslinya adalah Jawa Tengah, yaitu daerah Pati, ya. Di Pati, kemudian hijrah ke Singapura dan akhirnya sukses di sana memiliki percetakan yang beliau namai biasanya Matba'ah Haji Muhammad Amin, kayak gitu, Singapura. Banyak kitab ulama Nusantara yang diterbitkan di situ pada saat itu. Di antaranya adalah kitab Kiai Sholeh Darat ini yang berjudul Faidur Rahman. Nah, kitab Faidur Rahman ini itu modelnya model tafsir isyari, ya, tafsir isyari. Nah, kemudian ini tafsirnya ini ada beberapa jilid yang cetakan lama itu dan belum sampai khatam. Nah, ini kalau yang cetakan baru, ada cetakan baru yang nyetak itu setelah diketik ulang, kemudian dikoreksi hasil ketikan itu, ini diterbitkan satu jilid, ya, satu jilid tebal, itu hanya surat Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Baqarah. Nah, itu andai saja kok sampai khatam selesai beliau menulis tafsirnya, itu bakal luar biasa, ada bakal mungkin 10 jilidan, mungkin lebih itu, ya. Nah, ini hanya saja yang pernah dicetak dulu di cetakan lawas di Singapura itu hanya beberapa jilid, ya, tidak sampai akhir dan tidak sampai akhir. Yang sekarang ini cuma satu jilid, hanya sampai akhir surat Al-Baqarah. Terus ada lagi, ya, ulama tafsir kita yang bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau ulama yang alim, allamah, mutafannin, mufassir. Beliau menulis kitab dalam 2 jilid yang berjudul Kitab Marah Labid Likashfi Ma'na Qur'anin Majid. Nah, kitab tafsir ini pernah dicetak. Cetakan pertama itu di Matba'ah Utsmaniyah di Mesir, ya, tahun 1888 Masehi, atau Hijriahnya itu 1305
Hijriyah pada masa Syekh Nawawi masih hidup tentunya. Ada yang menarik di sini bahwa beliau menamai ya, tafsir ini dengan Marah Labid likashfi makna Qur'anil Majid. Nah, nama yang lengkap seperti itu apabila dihitung dengan jumlah jumlah abjadun hawazun itu jumlah jumal ya. Nah, itu maka akan ketemu angka ya, tahun memulai penulisan kitab ini, yaitu 1303 Hijriyah. 1303 Hijriyah. Ya. Jadi marah labid likashfi makna Qur'anil Majid. Ini marah mem ada artinya angka sendiri, kemudian ra ada artinya angka. Kalau ditotalkan semua itu totalnya adalah 1303 dan ini adalah tahun penulisan itu 1303 Hijriah, dan beliau ketika menulis ini menulis dalam waktu tafsir ini menulis dalam jangka waktu 2 tahun. Ya, selesai tahun 1305 Hijriah. Memang itu salah satu seni ulama kita ya dalam penamaan ya dengan jumal itu tadi hitungan jumal, hitungan abjadun ya. Ada lagi ulama Nusantara yang lain. Ini sangat menarik ya. Menariknya kenapa? Karena ada kakak adik sama-sama ulama ya. Sama-sama ulama dan sama-sama produktif. Dan keduanya sama-sama menulis kitab tafsir, sama-sama mufassir. Siapakah beliau berdua? Yaitu yang kakak ini adalah Kiai Bishri Mustafa, abahnya Gusmus ya. Abahnya Gusmus ini menulis kitab tafsir yang berjudul Al-Ibriz Lima'arifati Tafsiril Qur'ani Al-Aziz. Ini cetakan lawas di Menara Kudus ya, cetakan Menara Kudus setebal 3 jilid ya, 3 jilid tebal ya, tebal sekali. Nah itu di penafsirannya, jadi di Al-Qur'annya ada makna gandulnya, kemudian di pinggirnya itu ada tafsiran atau penjelasan dari beliau Kiai Bishri Mustafa ya. Terus yang adiknya, ini beliau punya adik juga ulama produktif ya. Namanya Kiai Misbah Mustafa Bangilan. Kiai Misbah ini kitabnya banyak, puluhan kitab ngarang banyak kitab. Di antaranya ada 2 kitab beliau yang tentang tafsir. Masya Allah, tidak hanya 1 akan tapi 2, nulis tentang Al-Quran, tentang makna Al-Quran ini 2 kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Iqlil ya. Al-Iqlil fi ma'ani at-tanzil. Kitab ini ditulis dalam 30 juzuk ya, di dalam 30 juzuk sekitar 1 juzuknya sekitar seginilah ya. Dan setiap juzuk kitab tafsir ini adalah memuat 1 juzuk Al-Quran. Jadi Al-Quran 30 juzuk. Nah ini kitab tafsir ini, setiap juzuk Al-Quran ditafsiri dengan 1 juzuk kitab tafsir ini. Nah, kitab ini pernah dicetak sampai sekarang kayaknya masih beredar ya, di Maktabah Al-Ihsan Surabaya. Kemudian beliau selain ngarang kitab Al-Iqlil itu juga mengarang kitab yang berjudul Tajul Muslimin min Kalami Rabbil Alamin. Ini tafsir dalam 4 juzuk ya. Tafsir ini diterbitkan di Majelis At-Ta'lif wal Khattat Bangilan Tuban ya. Nah, kedua ulama tadi kitab tafsirnya ini pakai bahasa Jawa semua, karena untuk memudahkan masyarakat awam dalam memahami Al-Qur'an. Termasuk kitabnya tadi Kiai Soleh Darat juga pakai bahasa Jawa juga. Ada lagi mufassir asal Kudus, cucu dari ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama, cucu dari Ki Haji Raden Asnawi Kudus, pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Madrasah Qudsiyah Kudus ya. Beliau bernama Kiai Ahmad Minan bin Zuhri bin Asnawi
Kudus, Al-Qudsi. Nah, Kiai Minan Zuhri ini kiai yang produktif. Produktif sekali ngarang kitab. Banyak kitab-kitab karya beliau. Ya, ada puluhan kitab karya beliau ditulis dan mayoritas pakai bahasa Jawa. Di antara kitab yang spektakuler, yang luar biasa dari yang ditulis oleh Kiai Ahmad Minan Zuhri ini adalah kitab At-Tawdih, ya, nerangaken makna ayat Al-Qur'an mawi bahasa Jawi. Nah, kitab tafsir ini masih manuskrip, belum pernah dicetak dan terdiri dari 30 juzuk. Jadi satu juzuk Al-Qur'an dengan satu juzuk kitab tafsir ini. Ya. Ini sangat luar biasa sekali. Terus ada lagi ulama Nusantara yang juga mentafsiri Al-Qur'an. Di antaranya adalah ini kita kenal banyak ya, Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair ini selain beliau alim fikih, alim usul, ya, juga ulama luar biasa, ulama besar yang pernah dimiliki oleh Nusantara. Ini Mbah Maimun Zubair ini juga sebagai mufassir. Nah, jadi punya rutinan ngaji tafsir. Ya, banyak tafsir-tafsir yang Masya Allah, penafsiran baru dari Kiai Maimun Zubair dalam menafsiri Al-Quran. Nah, apa tafsir-tafsir yang dikemukakan oleh Kiai Maimun Zubair ini, ya, meskipun tidak lengkap 30 juzuk, hanya sebagian-sebagian saja, diambil sebagian-sebagian saja. Ini pernah dikumpulkan oleh murid beliau yang bernama Kiai Haji Lora Ismail Al-Askhali dari Madura, Bangkalan, cicitnya Syekhona, masih zuriyahnya Syekhona Khalil, ya, menantu Rais Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar. Ini Lora Ismail, ini Al-Askhali ini mengumpulkan tafsir Kiai Maimun Zubair dan ditulis dengan bahasa Arab, ya. Mbah Maimun Zubair menafsiri pakai bahasa Jawa, bahasa ketika ngaji pakai bahasa Jawa biasa. Nah, ini diterjemahkan ke bahasa Arab, ya, oleh Lora Ismail ini, dan kitab ini dikasih nama dengan kasih judul Kalla Saya'lamun, ya, fi tafsiri Syekhina Maimun. Fi tafsiri Syekhina Maimun. Nah, kitab ini masih beredar sampai sekarang, alhamdulillah, diterbitkan oleh teman-teman kita di Nahdlatul Turas, ya, Nahdlatul Turas. Nah, terus selain beliau-beliau yang kita sebutkan dari awal sampai akhir tadi, masih banyak kita stok mufasir luar biasa, ya, sampai sekarang yang masih hidup. Sebut saja misal Gus Baha, ya, bagaimana tafsiran beliau terhadap Al-Qur'an. Kemudian ada juga Kiai Thaifur Ali Wafa dari Madura. Kemudian ada Kiai Zamroji dari Jember, ya. Terus ada lagi Kiai muda, salah satu katib Syuriah PBNU, yaitu Kiai Afifuddin Dimyati. Bahkan kitabnya Kiai Afifuddin Dimyati ini pernah diterbitkan di Timur Tengah, ya, tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ya, penafsiran Al-Qur'an dengan penafsiran, dan masih banyak ulama-ulama mufassir yang lainnya yang dimiliki oleh Nusantara ini. Nah, Masya Allah sekali. Nah, ini semoga bermanfaat dengan ulasan-ulasan tentang tafsir ini. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti program Muwasalah TV yang berjudul dengan Ulama Nusantara. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.